Bab 81, Hutan Bintang Dou di Era Kaisar Tian. Nama, Dou Luo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiaowu penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, dengan perlindungan Jianji, Chu dan Qin semuanya aman dan sehat sepanjang perjalanan. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa perubahan besar telah terjadi di hutan besar Stardou, dan ada banyak mayat binatang buas di sepanjang jalan, beberapa di antaranya mengejutkan. Setelah Xiaowu bertanya kepada beberapa binatang buas, dia tahu bahwa ini semua dilakukan oleh predator teratas dari area inti. Faktanya, karena Raja Naga Qingyan dari Chu dan Qin, waktu ketika hutan besar Stardou diperintah oleh ular piton sapi biru langit kera besar Titan telah berevolusi dari zaman Gu Yuena dan di Tian. Kera besar Titan dan ular piton sapi biru langit keduanya adalah binatang buas herbivora, sedangkan yang ada di hutan besar Stardou adalah binatang buas yang nyata. Mereka tidak dapat melakukan kultivasi gaya tidur, jadi mereka hanya bisa keluar untuk memburu binatang buas di luar. Selain itu, karena alasan yang tidak diketahui, para predator teratas itu dikirim sangat sering, dan baik master jiwa maupun binatang buas jiwa tidak luput. Hutan besar Stardou dulunya adalah area terlarang. Ini membuat Chu Qin sedikit khawatir. Dia merasa bahwa perjalanan ke hutan besar Stardou ini mungkin tidak begitu damai. Namun, dia tidak bisa menyerah di tengah jalan untuk ini. Saat mereka terus masuk lebih dalam, pepohonan menjadi jarang tetapi menjadi semakin tinggi. Beberapa pohon bahkan mencapai 100 meter. Pohon itu seperti hutan kecil. Bagaimanapun, binatang buas jiwa di kedalaman berukuran sangat besar, dan mereka harus memiliki cukup ruang untuk bertindak. Tidak jauh di depan, itu rumahku, danau kehidupan. Xiaowu dengan bersemangat menunjuk ke depan. Kembali ke kampung halamannya, rasa yang familiar membuat Xiaowu tanpa sadar menjadi segar kembali. Xiaowu, rumahmu sangat indah. Ning Rongrong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di sini, mayat binatang buas jiwa telah lama hilang. Selain itu, pemandangan di dalam hutan besar Stardou sangat indah. Semua jenis tanaman aneh, memancarkan kilau warna-warni yang cemerlang, menerangi tanah seperti surga. Hehe. Xiaowu memegang telapak tangan Chu Qin dan tersenyum kembali. Ketika ibuku dibangkitkan, Chu Qin, Rongrong, Zhu Qing, Ling Ling, kalian harus tinggal di rumahku untuk sementara waktu. Xiaowu, aku juga ingin hidup. Chu Qin menjawab dengan lembut, tetapi adikmu Ziji dan yang lainnya masih menunggu kita di Aula Wuhun. Aku bercanda. Xiaowu tersenyum, aku terbiasa dengan dunia luar, tetapi aku sedikit tidak nyaman di hutan besar Stardou. Oh, ya, Chu Qin, saudari-saudari. Xiaowu melanjutkan, aku ingin memberitahumu satu hal. Aku memiliki dua adik laki-laki, mereka juga binatang buas berusia 100.000 tahun, tetapi mereka belum berubah menjadi manusia, kamu jangan kaget ketika kamu melihat mereka nanti. Chu Qin, aku ingat, Erming sepertinya pernah melihatmu sebelumnya. Xiaowu bertanya pada Chu Qin dengan tatapan penuh energi. Yah. Aku pernah melihatnya sekali. Chu Qin mengangguk. Raungan. Pada saat ini, getaran hebat dan raungan tragis datang tidak jauh dari depan. Mendengar keterkejutan ini, semua orang terkejut. Ini suara Erming. Xiaowu terkejut, dan segera melangkah maju dan berlari maju dengan cepat, diikuti oleh Chu Qin dan yang lainnya. Segera, mereka tiba di sebuah danau besar. Wajah mereka berubah karena terkejut. Pada saat ini, 3 binatang buas jiwa di tengah danau sedang bertarung. Salah satunya, yang pernah dilihat Chu Qin sebelumnya, adalah kera besar Titan. 2 lainnya, yang satu dengan panjang tubuh sekitar 60 meter, memiliki tubuh ular piton kokoh seperti ember, tetapi itu bukan kepala ular piton, tetapi kepala banteng yang besar. Sepasang tanduknya saja bisa mencapai panjang 5 atau 6 meter. Panjangnya lebih dari 5 meter, dan sangat megah dan tampak seperti singa, tetapi memiliki 3 kepala besar yang identik. Setiap kepala memiliki diameter lebih dari 1 meter, dan gigi taring yang mengerikan mengeluarkan kilau merah kemasan. Kedua makhluk jiwa ini adalah adik Xiaowu, ular piton sapi biru, dan salah satu raja dari area inti, Raja Merah. Raja Qi adalah binatang kuat yang telah berusia hampir 300.000 tahun. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa menghadapi ular piton sapi biru langit dan kera besar Titan, Raja Merah yang pendek dan kekar tidak hanya tidak memiliki kelemahan, tetapi juga memiliki peluang untuk menang.
Dan tubuh ular piton sapi biru langit dan kera besar titan penuh dengan luka dan noda darah, yang mengejutkan. Daming, Erming. Xiao Wu segera berteriak kesakitan. Kakak Xiao Wu, ular piton sapi hijau langit dan kera besar titan berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Kemudian ular piton sapi hijau langit berteriak, Kakak Xiao Wu, cepat pergi dan kembali ke dunia manusia. Sebelum Xiao Wu menjawab percakapan itu, tombak penghancur Chukin telah terwujud, dan dia mengarahkan pandangannya pada Jianji. Tubuh asli pedang Dewa Api. Jianji segera mengerti, 8 hitam dan 1 merah di bawah kakinya, 9 cincin roh mengerikan berkedip-kedip, dan pedang Dewa Api di tangannya membesar dalam sekejap. Daming, Erming, lari. Teriak Chukin. Pada saat berikutnya, pedang Dewa Api sepanjang 40 meter milik Jianji ditebaskan ke arah tubuh raja. Menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tiba-tiba ini, 3 kepala dan 6 mata Ciking menyusut pada saat yang sama, dan kemudian 3 baskom darah terbuka lebar, memuntahkan Yan He yang menggantung 3 untuk menghadapi tebasan Jianji. Namun, basis kultivasi Raja Merah hanya berusia lebih dari 200.000 tahun, dan paling banyak sebanding dengan puncak tingkat ke-97 dari seorang manusia, dan Jianji tidak hanya seorang bergelar tingkat ke-98, tetapi juga memiliki roh bela diri tingkat dewa, pedang Dewa Api. Oleh karena itu, ketika pedang itu jatuh, 3 Yan He dari Raja Scarlet langsung terbelah oleh Jianji, dan tubuh besar Raja Scarlet, seperti bola meriam, terhempas ke pantai dan mematahkan beberapa baris pohon raksasa. Hentikan, siapa kau? Raja Scarlet menatap gadis pedang yang berdiri di udara, dan berkata dengan kaget. Orang yang membunuhmu, kata Jianji dingin. Sombong. Raja Scarlet tersenyum tipis, dan seluruh tubuhnya mulai terbakar, seperti meteor yang menyala, bergegas menuju Jianji. Kemampuan jiwa ke-6, penghancuran Dewa Api. Jianji menggeram, dan pedang Dewa Api di tangannya dengan cepat menyapu udara, membentuk karakter, Mi, yang besar, menyambut Raja Scarlet. Dengan ledakan yang keras, vulkan Mi milik Jianji dan tubuh Akagi meledak di udara pada saat yang bersamaan. Kali ini, daging dan darah Raja Merah langsung meledak dan jatuh ke tanah lagi. Pada saat ini, Raja Qi akhirnya mengerti bahwa wanita di depannya, yang berada di luar kemampuannya, segera berbalik dan bergegas keluar dari danau kehidupan. Namun, belum melakukannya, telapak tangan Chukin telah berubah menjadi cakar naga, menunjuk ke tengah 3 kepalanya, aku ingin lari ketika aku menabrak seseorang, betapa mudahnya. Chukin sangat bersemangat, dia kehilangan cincin roh ke-8. Tentu saja dia tidak bisa melepaskan Raja Scarlet di depannya. Manusia, Raja Scarlet berkata dengan sedikit gentar karena heran, kamu berani membunuhku di hutan besar Stardo, aku berjanji kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Chukin berkata sedikit di sudut mulutnya. Apa yang terjadi padaku? Kamu tidak bisa melihatnya lagi. Transformasi Dewa Naga, peningkatan darah naga. Pada saat yang sama, 4 cincin roh di bawah kaki Ye Lingling melonjak, memberi Chu dan Qin dorongan yang sempurna. Begitu suara itu jatuh, cakar naga Chukin telah menangkap dahi Raja Qi. Setelah melihat ini, Raja Api Merah melonjak di sekujur tubuhnya, dan dia mentransfer semua kekuatan rohnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, di bawah kerusakan parah, Raja Qi, yang tidak memiliki kekuatan, adalah lawan Chu dan Qin dengan transformasi Dewa Naga dan restu Ye Lingling dalam sekejap, kekuatan jiwa Raja Merah langsung tertusuk oleh cakar naga Chu dan Qin. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, di hutan yang jauh, terdengar suara kucing yang aneh. Suara kucing itu tidak hanya sangat memekakkan telinga, tetapi juga menyebabkan pusing, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk menutup telinga mereka. Chukin tahu bahwa ini adalah serangan mental, dan segera melindungi dirinya dan keempat putri Xiao Wu dengan kekuatan jiwanya. Pada saat ini, tubuh Raja Qi menghilang di depan Chukin. Detik berikutnya, Chukin dan Jianji bereaksi dan menemukan makhluk besar berbentuk kucing, memegang Raja Merah dan meninggalkan danau kehidupan. Ini kucing hantu, Zhu Zuqing berkata dengan heran. Dia tidak bisa lebih mengenal penampilan kucing itu. Itu persis sama dengan jiwa bela dirinya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat kucing hantu yang tingginya puluhan meter. Mengejar. Pada saat yang sama, Chukin berteriak ke arah Jianji. Kakak Chukin, jangan mengejarnya. Pada saat ini, suara lemah Erming terdengar. Setelah Chukin mendengar ini, dia menyerah mengejar, memimpin Jianji,
dan kembali ke sisi ular piton banteng biru langit dan kera besar Titan. Daming, Erming, binatang jiwa macam apa itu tadi, mengapa menyerangmu? Xiao Wu berjalan mendekat dan bertanya dengan heran dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu. Erming menggelengkan kepalanya. Sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, malam ketika aku mengejar kakak Xiao Wu, kerusuhan pecah di hutan besar Stardow. Kemudian, banyak binatang jiwa yang kuat datang dari hutan besar Stardow. Keluar dari gua bawah tanah. Setelah mendengar ini, Xiao Wu segera mengingat apa yang terjadi tahun itu. Tentu saja Chu Qin tahu seluk-beluk kejadian ini, dan tahu bahwa binatang jiwa ini keluar untuk mencari Raja Naga bermata biru. Tetapi dia sedikit bingung, mengapa binatang jiwa itu akan menyerangmu, bukankah kalian berteman? Tidak, sebenarnya, kami tidak berselisih dengan mereka. Tianxing Niu Piton menggelengkan kepalanya dan menjawab, namun, binatang buas jahat ini telah membunuh terlalu banyak binatang buas jiwa kita selama bertahun-tahun, dan Erming dan aku tidak dapat menahannya, kami mulai menyerang beberapa anggota klan mereka. Mereka dikejar oleh mereka pada akhirnya. Oh, kera besar Titan menghela nafas, binatang buas jiwa di sana berselisih dengan kita. Mereka membunuh ayah Sister Xiao Wu saat itu. Chu Qin tiba-tiba menyadari bahwa di Tian dan kera besar Titan Tianxing Niu Piton Xiao Wu tidak berada dalam sistem yang sama. Dalam karya aslinya, memang ada catatan bahwa ayah Xiao Wu juga merupakan binatang buas jiwa berusia 100.000 tahun, karena ia menerobos masuk ke area inti dan akhirnya terbunuh di sana. Tidak heran jika Raja Merah akan membunuh ular piton biru langit dan kera raksasa Titan. Bagaimanapun, dua yang terakhir adalah penguasa hutan Stardow dalam pengertian sebelumnya. Bagaimana mungkin raja yang terbangun bisa mentolerir mereka? Tidak ada tempat untuk dua harimau di satu gunung. Adapun hubungan antara Ziji dan Xiao Wu, itu karena level yang lain. Akhir-akhir ini, Daming dan aku bersembunyi di samping danau. Kehidupan dan tidak berani keluar. Ular piton Niu Tianxing terus mendesah, jika bukan karena tubuh Bibi Meiwu di sini, dan aku pasti sudah melarikan diri dari hutan Stardow. Apakah tubuh ibu masih ada di sana? Xiao Wu buru-buru bertanya. Itu ada di dasar danau kehidupan. Kami terlindungi dengan baik. Ular piton banteng hijau langit menjawab. Daming, Erming, kau telah menderita, kata Xiao Wu dengan sedih. Dia datang untuk membangkitkan ibunya dan hampir kehilangan kedua adik laki-lakinya. Chu Qin juga mendesah keras. Dia memutuskan bahwa perjalanan ini tidak hanya akan membangkitkan Meiwu, tetapi juga menghilangkan bahaya dari ular piton banteng biru langit dan kera besar Titan. Kunci untuk menghilangkan bahaya ini terletak pada Gu Yuena. Chu dan Qin kuat dengan kekuatan mereka sendiri, begitu pula peri pedang Medusa Sudaji, dan sekumpulan kartu pengalaman binatang buas. Diperkirakan tidak akan ada masalah dengan melepaskan mereka semua dan membunuh semua orang seperti di Tian. Namun, satu-satunya hal yang dia takuti adalah Gu Yuena. Meskipun Gu Yuena terluka parah, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan calon istrinya. Tuan rumah, saya tahu ini hanya petunjuk. Perintah sistem berbunyi. Ding, tugas Dewi dilepaskan, tugas korbankan ulat sutra Es Tianmeng sebagai cincin roh ke-8. Dapatkan dukungan Gu Yuena sebesar 300%. Misi Dewi Gu Yuena benar-benar ada di sini. Chu Qin berkata dengan heran, sistem, kamu terlalu berarti bagiku. Tunggu, biarkan ulat sutra Es Tianmeng berkorban dan dapatkan cincin roh ke-8. Ini agak sulit. Jika Chu Qin ingat dengan benar, ulat sutra Es Tianmeng saat ini seharusnya berada di area inti hutan besar Stardow, diserap oleh Ditian dan yang lainnya sebagai bayi pengalaman. Chu Qin, ini tidak lebih dari sekadar mengambil makanan. Namun, Chu Qin harus mencoba. Ngomong-ngomong, Sister Xiao Wu, ayo lari. Pada saat ini, kera besar Titan berkata, binatang buas jahat di area inti telah terbangun. Mereka sangat kuat dan pasti akan datang untuk membalas dendam terhadap kita. Terutama, mereka memiliki Raja Naga Hitam, kuatnya dapat digambarkan sebagai horor. Daming Erming, atau kau pergi dulu. Xiao Wu berhenti dan berkata, aku harus membangkitkan ibuku dulu. Ah, Sister Xiao Wu, apakah kau sudah menemukan cara untuk membangkitkan Bibi Meiwu? Kata Daming dengan heran. Ya, Xiao Wu menjawab, sudah terlambat untuk menjelaskannya, seharusnya belum terlambat. Chu Qin, atau kau harus pergi dulu, aku akan menghidupkan kembali ibuku sendiri. Xiao Wu akhirnya menoleh ke Chu Qin Dao.
Dia tidak ingin ada orang yang berada dalam bahaya lagi untuknya. Xiao Wu, jika aku meninggalkanmu, apakah aku masih seorang pria? Chuqin berkata dengan suara marah, baiklah, Suot Jidaming Erming, kau pergi bersama Zhu Qingrong Lingling dulu, dan Xiao Wu dan aku akan menghidupkan kembali ibunya, pergi saja padamu. Tidak, Zhu Zuqing dan Ning Rongrong berkata serempak, bahkan Ye Lingling pun berkata begitu. Chuqin sangat peduli pada mereka, jadi mengapa mereka tidak peduli dengan keselamatan Chuqin? Oh, baiklah, Chuqin sangat tersentuh di dalam hatinya, tetapi menghela nafas sedikit, kau tinggal di sini, Xiao Wu dan aku akan segera kembali. Setelah berbicara, Chuqin membawa Xiao Wu dan melompat ke danau kehidupan. Meskipun Chu dan Qin tahu bahwa danau kehidupan itu sangat dalam, jika tidak mungkin untuk menampung ular piton raksasa berwarna biru langit itu. Namun, kedalaman danau kehidupan itu melampaui imajinasinya. Chuqin dan Xiao Wu menyelaminya sedalam sekitar 5 km, kecuali cahaya dari cincin roh Chuqin dan Xiao Wu, tidak ada jejak sinar matahari, dan suhunya turun drastis. Untungnya, mereka akhirnya menemukan gua di dasar danau kehidupan. Gua ini jelas telah digunakan dengan kekuatan roh, dan danau itu bahkan tidak bisa mengalir ke dalamnya. Dan di dalam gua, ada es mengilap di mana-mana, gua es yang sebenarnya. Di garis depan ada sebuah terowongan, Chuqin dan Xiao Wu, di sepanjang terowongan itu sampai ke dalam. Gua ini ditinggalkan oleh ayahku. Xiao Wu berkata dengan sedikit sedih sambil berjalan, dia adalah kelinci es. Justru karena guanya dan tubuh ibunya dapat terpelihara dengan baik. Ya, Chuqin bisa mendengar kesuraman dalam kata-kata Xiao Wu, meraih tangannya dan tersenyum lembut sambil berkata, Wu, almarhum sudah meninggal, jangan terlalu merindukannya. Ya, Xiao Wu menjawab, yang terpenting sekarang adalah membangkitkan ibu kita, lalu membawa Ming Erming dan yang lainnya meninggalkan hutan Stardow. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di ujung terowongan. Yang kalian lihat adalah pahatan es yang sangat besar. Pahatan es itu transparan, dan seekor kelinci berbulu merah muda dan besar dapat terlihat jelas di dalamnya. Kelinci itu berbaring di sana dengan tenang, tidak bergerak. Tidak diragukan lagi itu adalah tubuh Mei Wu. Es ini sangat unik. Chuqin terkejut saat melihat es putih di depannya. Ya, Xiao Wu tersenyum, Chuqin, jangan remehkan es ini. Es ini disebut sumsum es 10.000 tahun, yang dapat bertahan selamanya. Legenda mengatakan bahwa binatang buas jiwa dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi mereka setelah memakannya. Hutan itu mungkin yang ini, ayahku akhirnya menemukannya. Petik 2. Jadi seperti ini, Chuqin mengangguk sedikit, kalau begitu kita akan memecahkan sumsum es dan bersiap untuk membangkitkan ibumu. Xiao Wu mengangguk berulang kali. Pada saat ini, sebuah pemandangan yang mengejutkan Chuqin dan yang lainnya terjadi. Mereka menemukan bahwa selain patung es ini, ada juga makhluk aneh yang berbaring di sampingnya. Entahlah, mereka semua adalah makhluk jenis apa, mereka berwarna putih seperti lilin, melingkar seperti bola kapas yang besar. Apa ini? Kata Xiao Wu dengan heran. Chuqin juga sedikit tidak yakin, melindungi masa muda Xiao Wu, dan perlahan berjalan menuju makhluk itu. Pada saat ini, makhluk itu bergerak, dan kepala besar keluar dari tubuh awan kapas yang melingkar, membuka mulut kecilnya dengan santai, dan menggerogoti patung es di sampingnya. Diam, teriak Xiao Wu ketika makhluk itu hendak memakan es Mei Wu yang berdebu. Siapa yang berani menakuti saudara Tian Mengmu? Makhluk itu langsung terkejut, berbalik dengan tergesa-gesa, menatap Chuqin dan Xiao Wu dan mengucapkan sesuatu. Pada saat ini, Chuqin dan Xiao Wu melihat wajah aslinya dengan jelas. Itu adalah ulat sutra es. Kepala ulat sutra es itu bulat dan menggembung, dengan diameter lebih dari 1 meter dan panjang sekitar 6 atau 7 meter. Seluruh tubuhnya berwarna putih giok, sebening kristal, lingkaran cahaya mengalir di bawah epidermis, dan bahkan ada sepasang mata emas kecil di kepala. Mana serangga itu? Seru Xiao Wu. Kamu adalah cacing, dan seluruh keluargamu adalah cacing. Ulat sutra Tian Mengbing tidak merasakan napas binatang buas jiwa sejak kecil Wu Wu dan Chuqin, dan menjawab dengan lancang, kakak adalah ulat sutra Tian Mengbing. 190.000 tahun. Tidak, ini adalah dua manusia. Jika kakak meledakkan dirinya sendiri, mungkin mereka akan menggunakan tubuh indah Broter sebagai cincin roh. Saudara Tianmeng, ulat sutra es Tianmeng.
Chukin menggabungkan bentuk ulat sutra es dengan kata-kata ulat sutra es tadi, memikirkan ulat sutra es Tianmeng yang ditangkap oleh Ditian. Bukankah ini misinya? Chukin terkejut, dia tidak tahu bagaimana ulat sutra es Tianmeng muncul di sini. Sebenarnya, yang tidak diketahui Chu dan Qin adalah bahwa ulat sutra es Tianmeng hari itu, sementara di Tian Guyuena dan semua raja memfokuskan perhatian mereka untuk mencari Raja Naga, mereka menggunakan kekuatan mental terakhir mereka untuk mendapatkan dari para raja. Tanah itu lolos, dan ulat sutra es Tianmeng yang lapar, mencium napas sumsum es wanian dari tarian pesona tertutup debu, dan datang ke sini dengan baunya. Dan karena kerusuhan binatang buas, ular piton banteng biru dan kera besar Titan tidak berani hidup di danau kehidupan lagi, jadi tidak ada yang datang mengganggunya. Jadi ulat sutra es Tianmeng, di sini, sekali lagi menjalani kehidupan yang nyaman seperti di utara jauh, makan, tidur, dan makan. Pada saat ini, Xiao Wu dengan marah ingin bergerak, tetapi dihentikan oleh Chukin. Xiao Wu, ini hal yang baik, jangan khawatir. Sistemnya adalah membuat ulat sutra es Tianmeng berkorban, Chu dan Qin tentu saja tidak bisa membunuhnya secara langsung. Siapa kalian yang berani menerobos wilayah saudara Tianmengku? Tianmeng Bingcan menatap Xiao Wu dan Chukin, dan berkata dengan acuh tak acuh. Bau tak tahu malu, Xiao Wu berkata dengan marah, ini adalah tempat yang ditinggalkan ayahku untukku. Lupakan saja, aku tidak mau repot-repot bicara omong kosong denganmu. Suara Tianmeng Bingcan jatuh, dan napas yang kuat menyembur dari mulut kecilnya yang halus. Napas itu dengan cepat mengembun menjadi sutra putih, bergegas menuju Chukin dan Xiao Wu. Namun, Chukin hanya melihat bahwa Chukin menghunus pedang es dan mengayunkannya dengan ringan, dan serangan sutra ulat sutra es Tianmeng pun hilang. Meskipun Tianmeng Ice Silkworm telah tertidur selama ratusan ribu tahun, ia memang binatang jiwa berusia 990.000 tahun, tetapi kekuatan serangannya menyedihkan, dan ditambah dengan hasil ditelan oleh Ditian untuk waktu yang lama, kekuatan tempurnya mungkin tidak lebih baik dari yang biasa. Bagaimana mungkin binatang jiwa wanian menjadi lawan Chu dan Qin? Apa? Tianmeng Bingcan berkata dengan heran, yah, aku tidak bisa mengalahkannya, lari. Tianmeng Bingcan berpikir pasti, ruang di bawah kakinya terkoyak, Tianmeng Bingcan buru-buru masuk. Namun, dia mengebor di tengah jalan dan menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Telapak tangan Chukin mencengkeram tubuh gemuknya dan menariknya keluar dari saluran ruang angkasa untuk hidup. Aduh, Tianmeng Ice Silkworm dilempar ke dinding es oleh Chukin, menangis keras. Segera setelah itu, Xiao Wu memanfaatkan situasi dan menggunakan lemparan 8 tahap, meremas ulat sutra es sesuai dengan mimpi surgawi. Lari, lalu lari. Segera setelah itu, Xiao Wu menepuk telapak tangannya dan berkata dengan marah di wajahnya. Jangan lari, jangan lari. Tianmeng Bingcan menjawab, maafkan saja saudara, kalian berdua, saudara adalah sampah, tidak berguna bagi kalian manusia. Sama seperti kentut, biarkan dia pergi. Benar, kamu tidak sia-sia, Chukin berkata sambil tersenyum, kamu adalah binatang jiwa berusia 990.000 tahun Tianmeng Ice Silkworm, bagaimana mungkin itu sia-sia? Apa? Chukin, kata Xiao Wu dengan kaget. Kamu, bagaimana kamu tahu? Tianmeng Bingcan bertanya dengan heran, tidak, siapa binatang jiwa 99 juta tahun itu? Kakak terlalu bodoh. Mengapa kakak mengakuinya? Dia tidak punya bukti. Tianmeng Bingcan diam-diam berkata dalam hatinya. Baiklah, ulat sutra es Tianmeng, entah kau mengakuinya atau tidak, hanya ada dua pilihan yang bisa kau pilih. Chukin menjawab dengan tenang, pertama, mati di tanganku, dan kedua, kau berinisiatif untuk mempersembahkan kurban. Kenapa, saudara tidak akan berkorban untukmu? Tianmeng Bingcan menjawab, aku tahu bahwa tubuhmu sekarang sudah hancur, dan waktu hampir habis. Chukin menjawab, jika kau berkorban untukku, kau mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Tidak, Tianmeng Bingcan menjawab, saudara adalah binatang buas jiwa 99 juta tahun yang mulia, bahkan jika ia mati, mustahil untuk dikorbankan kepada manusia. Baiklah, kalau begitu, kau hanya bisa membunuhmu. Chukin tersenyum, namun, kau harus berpikir jernih bahwa begitu kau mati, Kaisar Es yang kau cintai akan sepenuhnya menjadi istri orang lain. Kau, bagaimana kau bisa mengenal Kaisar Es? Tianmeng Bingcan berkata dengan heran. Biarkan saja, Chukin menjawab, ulat sutra es Tianmeng, atau mati di tanganku,
lalu aku akan memasak tubuhmu dan memakannya. Atau berkorbanlah kepadaku, dan aku dapat menjamin bahwa kau akan melihatnya lagi. Raja S. Bagaimanapun, Chukin mengambil inisiatif mutlak dan tidak dapat melarikan diri. Chukin merasa bahwa tidak masalah apa yang dia katakan. Tentu saja, apa yang dikatakan Chukin bukanlah kebohongan. Dia memang dapat membiarkan Tianmeng Binchan melihat Bingdi, tetapi dia tidak mengatakan untuk menandingi mereka. Bagaimanapun, Bingdi adalah salah satu dewi, miliknya sendiri awalnya. Chukin mengira bahwa Tianmeng Ice Silkworm akan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Lagi pula, dia telah pindah dari Ice Emperor. Namun, Tianmeng Ice Silkworm tampaknya tidak menghargainya. Kamu bilang kamu bisa melihat Ice Emperor. Kakak tidak percaya padamu, dia tahu, kamu mengingini tubuh kakak, mengingini cincin roh kakak yang berusia 990.000 tahun. Hei, Bingdi, kakak tidak memiliki kesempatan denganmu dalam hidup ini. Belum lagi, kakak telah disiksa di hutan besar Stardew ini, kakak bertarung denganmu. Pada saat berikutnya, kekuatan spiritual yang kuat dilepaskan dari tubuh Tianmeng Binchan. Tiba-tiba, Chukin merasakan sedikit guncangan di kepalanya, dan Xiao Wu mencengkeram kepalanya dan mulai menderita sakit parah. Beranikah kamu menyerang Xiao Wu? Chukin tiba-tiba menjadi marah. Segera setelah itu, Chukin bergegas ke sisi Tianmeng Binchan, dan meninju tubuh Tianmeng Binchan dengan pukulan. Kakak tidak hidup, Tianmeng Binchan berkata dengan marah. Begitu suara itu jatuh, fajar keemasan mulai mekar di tubuh ulat sutra es Tianmeng. Tidak, Chukin, sepertinya akan meledak. Seru Xiao Wu. Chukin tidak menyangka ulat sutra es Tianmeng begitu ekstrim, yang sedikit di luar dugaannya. Tidak semudah itu untuk ingin meledak. Setelah itu, kekuatan roh Chukin bergegas ke ulat sutra es Tianmeng, mencoba menghentikan aksinya. Pada saat yang sama, di sisi Chukin, satu merah muda dan satu merah, dua sinar cahaya menyala pada saat yang sama, dan kemudian Sudaji dan Medusa, dua wanita cantik yang tak tertandingi ini muncul dan jatuh di samping Chukin. Pada saat berikutnya, Sudaji dan Medusa mulai pada saat yang sama, menggunakan kekuatan jiwa mereka. Langsung mengunci ulat sutra es Tianmeng. Dalam hal kekuatan spiritual, Tianmeng Binchan dapat disebut sebagai master jiwa terbaik, tetapi dalam hal kekuatan jiwa, dia lemah dan menyedihkan. Bagaimana mungkin dia menjadi lawan dari trio Chu dan Qin? Ulat sutra es Tianmeng meledak untuk berhenti. Apa yang kau lakukan? Kata Tianmeng Binchan kaget. Ulat sutra es Tianmeng, apakah kau yakin tidak berkorban? Chukin berkata bahwa ulat sutra es Tianmeng tidak menghargainya, membuatnya sedikit marah. Jangan berikan sampai mati. Tianmeng Binchan berteriak, kakak tidak akan pernah menyerah pada manusia kecil. Chukin, biarkan aku datang. Pada saat ini, suara Mei Yun terdengar di telinga Chukin, dan jiwa Mei Wu muncul di sisi Chukin lagi. Bu, kata Xiao Wu bersemangat. Ya, Mei Wu tersenyum pada Xiao Wu, lalu menoleh ke Chukin. Chukin, aku dapat menggunakan kekuatan mental untuk membingungkan pikirannya dan membuat ulat sutra es Tianmeng berkorban. Chukin sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa kekuatan spiritual Tianmeng Ice Silkworm tidak begitu kuat. Namun, dalam menghadapi Tianmeng Ice Silkworm yang keras kepala, dia tidak punya pilihan lain. Jadi dia mengangguk, Bibi, hati-hati. Jangan khawatir. Begitu suara Mei Wu jatuh, cahaya merah muda muncul di matanya, mengarah ke mata emas Tianmeng Ice Silkworm. Pada saat berikutnya, tubuh Tianmeng Ice Silkworm mulai bergetar, dan secara bertahap dikendalikan oleh pesona Mei Wu. Namun segera, tubuh Tianmeng Ice Silkworm memancarkan cahaya keemasan yang kuat, mencoba menghilangkan pesona Mei Wu. Mainkan kekuatan mental di depan kakak, kamu masih. Begitu Tianmeng Ice Silkworm selesai berbicara, dua kekuatan mental yang lebih kuat telah menembus ke arahnya. Itu adalah kekuatan Medusa dan Sudaji. Tiba-tiba, Tianmeng Ice Silkworm mulai menderita sakit parah. Meskipun dia adalah binatang roh terkuat dalam sejarah benua Doulou, dia telah dimakan habis oleh Ditian dan yang lainnya. Terlebih lagi, dia bukanlah binatang jiwa berusia 1.000.000 tahun, hanya 990.000 tahun. Oleh karena itu, di bawah intervensi kuat Sudaji dan Medusa, penghalang spiritual ulat sutra es Tianmeng runtuh. Berhenti, saudara salah, saudara salah. Tianmeng Binchan berteriak, saudara setuju untuk berkorban, jangan siksa saudara. Mendengar ini, Sudaji-san menghentikan keterkejutan mentalnya.
Chu Qin berkata dengan dingin, "Ulat Sutra Es Tianmeng, sebaiknya kamu tidak curang di depanku, kalau tidak. Jangan khawatir." Tianmeng Binchan menjawab dengan rasa takut yang tersisa, "Saudara melakukan apa yang dia katakan. Saudara bukanlah dewa hutan besar Stardow. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengundang saudara untuk mengunjungi mereka, tetapi dia datang untuk makan seperti sumsum es wanian. Namun, manusia." Tianmeng Binchan terus menatap Chu Qin, "Saudara mempersembahkan korban kepadamu, apakah kamu benar-benar akan membawaku untuk melihat Bingdi?" Chu Qin terdiam. Pada saat Tianmeng Binchan menyerang Xiao Wu, Chu Qin tidak memiliki kasih sayang padanya. "Omong kosong macam apa ini, mati saja kalau tidak berkorban," kata sudah dengan marah. "Oh, lupakan saja, aku akan mengakuinya." Tianmeng Binchan berada di bawah atap dan harus menundukkan kepalanya. Saat berikutnya, tubuh Tianmeng Ice Silkworm mulai terbakar, dan akhirnya api membakar tubuhnya, berubah menjadi cahaya keemasan, mengalir ke tubuh Chu Qin. Dalam sekejap, Chu Qin merasakan kejutan di benaknya. Dia segera memanggil cincin roh seni bela diri, menyesuaikan keadaannya sendiri dengan yang terbaik, dan dia terlahir dengan dampak spiritual dari Tianmeng Ice Silkworm. Betapa mengerikannya kekuatan spiritual Tianmeng Ice Silkworm, tetapi ada catatan dalam karya aslinya bahwa Tianmeng Ice Silkworm berkorban kepada gelar spiritual Douluo, dan akhirnya secara langsung mendukung yang terakhir. Tetapi siapakah Chu Qin? Cincin roh ke-6 memiliki cincin roh berusia 100.000 tahun, dan ditambah dengan serangkaian cheat yang diperoleh dengan masuk, seperti tubuh berlian Liuli, tubuhnya dapat menahan lebih dari gelar Douluo. Rao begitu, tubuh Chu Qin tidak akan hancur, tetapi rohnya mulai terdistorsi, dan Tianmeng Ice Silkworm mulai merasakan sakit yang hebat. "Chu Qin," Xiao Wu berkata dengan sangat kesakitan ketika dia melihat teriakan Chu Qin. "Xiao Wu, jangan ganggu dia." Mei Wu menghentikan Xiao Wu. Dia menerima pengorbanan Tianmeng Ice Silkworm. Sekali diganggu, dia akan selamanya. Pada saat ini, disertai dengan suara keras, permukaan tubuh Chu Qin meledak menjadi cahaya keemasan yang tak berujung. Cahaya keemasan ini sangat menyilaukan, menerangi seluruh gua es. Tidak hanya itu, kekuatan spiritual yang kuat dilepaskan, menyebabkan seluruh danau kehidupan, dan bahkan ruang di sekitarnya, bergetar. Energi ini dengan cepat ditangkap oleh orang-orang di negeri para raja, akhirnya menemukan napas ulat sutra es di mimpi langit. "Jun Xiong, ikuti aku ke danau kehidupan." Ya, pada saat yang sama, cincin roh di bawah kaki Chu Qin berwarna kuning, ungu, hitam dan merah mawar emas, dan di sisi terluar dari 7 cincin roh, muncul cincin roh emas cerah dengan beberapa tepi merah. Ini berarti bahwa cincin roh ini sangat dekat dengan cincin roh sejuta tahun. Meskipun itu adalah cincin roh berusia 990.000 tahun, cincin roh yang dikorbankan oleh Tianmeng agak istimewa, dan itu tidak memberikan kekuatan roh Chu Qin peningkatan yang signifikan. Chu Qin baru mencapai level 82 saat ini, yang merupakan hasil dari simpanan kekuatan jiwanya sebelumnya. Tentu saja, keuntungan terbesar dari cincin roh Tianmeng adalah memungkinkan kekuatan mental Chu Qin meningkat secara eksponensial. Saya melihat bahwa kesadaran Chu Qin dengan mudah tersapu, dan kekuatan mentalnya langsung menutupi seluruh danau kehidupan. Tidak hanya itu, Chu Qin menemukan bahwa kesadarannya memiliki fungsi yang luar biasa, mampu melihat melalui esensi semua objek. Dengan kata lain, perspektif. Dia dapat melihat sifat asli pakaian Xiao Wu. Keterampilan jiwa ini tidak buruk. Chu Qin menunjukkan senyum aneh. Ding! Terdeteksi bahwa ulat sutra es Tianmeng berhasil dikorbankan, dan tingkat kesukaan Gu Yuena adalah 300%. Ini berhasil, Chu Qin tiba-tiba berkata dengan gembira. Dengan kesukaan Gu Yuena, Chu Qin tidak akan lagi takut pada makhluk apapun di hutan besar Stardow. "Chu Qin, apakah kamu benar-benar mendapatkan cincin roh 999.000 tahun?" Xiao Wu berkata dengan gembira ketika dia melihat cincin emas berbingkai merah di kaki Chu Qin. "Ya," Chu Qin mengangguk. "Tidak bisa dipercaya, bahkan ada manusia yang mampu menyerap cincin roh 990.000 tahun." Mei Wu menghela nafas. "Ngomong-ngomong, Bibi, mari kita hidupkan kembali." Chu Qin bereaksi. "Ya, hidupkan ibu." Xiao Wu juga mengikuti. "Ya, bagus," Mei Wu juga mengangguk. Setelah itu, Chu Qin memecahkan sumsum es wanian di luar tubuh Mei Wu, dan meletakkan ginseng darah naga kristal di mulut Mei Wu. Pada saat berikutnya,
di bawah pimpinan kekuatan roh Chukin, jiwa Mei Wu mulai memasuki tubuhnya. Proses kebangkitan sangat lambat, namun, Chu dan Qin sama sekali tidak khawatir. Dengan dukungan 300% Gu Yuena, para Raja Hutan Besar Stardo pasti akan mematuhinya. Dalam proses kebangkitan tarian sihir Chu dan Qin, di samping Danau Kehidupan. Daming, apa gerakan tadi? Saudari Xiaohu dan saudara Chu Qin sudah lama berada di sana. Tidak ada bahaya, kan? Kera besar Titan melihat ke dasar danau kehidupan dan bertanya dengan bingung. Chu Qin tidak mungkin berbahaya. Ning Rongrong percaya. Ya, itu kami, waspadalah terhadap balas dendam binatang roh. Jawab ular piton banteng hijau langit. Dua nyonya, hati-hati, aku merasa ingin membunuh. Jianji menoleh ke arah Ning Rongrong dan Zhu Zuqing dengan tatapan dingin. Apa yang membunuh? Ning Rongrong dan Zhu Zuqing bertanya dengan heran pada saat yang sama. Lihat itu, tiba-tiba, kera besar Titan menunjuk ke langit. Mereka hanya melihat seekor binatang jiwa raksasa terbang ke langit di langit. Binatang jiwa itu tingginya sekitar 10 meter, ditutupi dengan rambut emas gelap yang tebal, dan lengannya sangat panjang, tergantung di kedua sisi tubuhnya. Dengan tubuhnya yang besar, panjang lengannya sebenarnya melebihi lutut. Di punggung tangannya, beberapa meter cakar emas terentang. Itu beruang cakar emas gelap, Jun Xiong. Seru kera besar Titan. Tatapan Suotji tidak tertuju pada beruang cakar emas gelap, tetapi malah melihat ke bahunya. Di sana, sesosok pria parubaya berambut merah berdiri menghadap angin. Pada saat ini, beruang cakar emas gelap mengabaikan kera besar Titan dan yang lainnya, dan membawa pria parubaya itu ke langit di atas danau kehidupan. Pria itu menatap dasar danau kehidupan dengan senyum tipis dan berkata, "Ya, ya. Di sini, Jun Xiong, lakukan." Setelah mendengar ini, Jun Xiong mengangkat lengannya yang besar tinggi-tinggi, dan saat berikutnya energi yang mengerikan menyembur dari tubuhnya. Di bawah aksi energi itu, danau kehidupan perlahan-lahan terpisah. Berhenti, Ming dan Ming, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing berteriak pada saat yang sama. Segera setelah itu, Daming dan Erming mendesak kekuatan jiwa mereka satu demi satu, meraung ke arah cakar teriar emas gelap. Tapi Jianji tidak segera bertindak. Dia dengan ketat menjaga Ning Rongrong dan Zhu Zuqing. Ini adalah tugas yang dipercayakan Chu Qin kepadanya. Siapa aku? Monyet kecil, ular piton kecil. Pria berambut merah yang berdiri di bahu Jun Xiong tersenyum tipis. Saat berikutnya, matanya meledak dengan cahaya merah. Waktu tampak membeku sejenak, dan ruang berubah. Ming Er jelas-jelas bergegas ke Jun Xiong, tetapi karena pria berambut merah itu mengubah ruang, mereka menabrak bukit kecil di sebelahnya. Petir sudah mati, cahaya guntur yang kuat menyembur keluar dari langit, dan bergegas menuju pria berambut merah. Namun, hasilnya juga sama. Cahaya guntur ular piton sapi biru langit belum menyentuh pria berambut merah, dan telah bergegas menuju kera besar Titan. Kera besar Titan tiba-tiba menjadi marah, lengannya menghantam dadanya, dan kemudian dia menghantam tanah dengan pukulan. Dalam sekejap, bumi berguncang dan sungai berguncang, dan pria berambut merah dan Jun Xiong juga bergetar karenanya, dan danau kehidupan yang terpotong pulih kembali. Itu benar-benar penghalang. Pria berambut merah itu tersenyum tipis, berubah menjadi cahaya merah, dan bergegas ke ular piton sapi biru langit. Jianji, Daming Erming tampaknya bukan lawan dari kedua orang ini. Ning Rongrong berkata dengan cemas, pergi bantu mereka juga. Tidak, Jianji menggelengkan kepalanya, perintah Tuan adalah agar aku melindungi kalian berdua. Lagi pula, meskipun itu aku, belum tentu itu lawannya. Apa? Ning Rongrong dan Zhu Zuqing terkejut. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jianji menebas balik binatang buas yang kuat yang tak terkalahkan di antara Ming dan Ming. Dan sekarang, dua binatang buas di depan mereka, bahkan Jianji bukanlah lawan. Faktanya juga benar. Untuk sesaat, kedua raksasa, ular piton banteng biru langit dan kera raksasa Titan, dipukul keras oleh pria berambut merah itu. Kedua penguasa hutan yang malang itu jatuh ke tanah lagi. Kera raksasa Titan, karena leluhurmu Titan, yang memiliki persahabatan denganku, aku tidak akan membunuhmu. Pria berambut merah itu menatap kera raksasa Titan dan tersenyum tipis. Ah, siapa kau? Kata kera raksasa Titan dengan kaget. Ini adalah penguasa sejati hutan besar Stardog, Tuan Ditian. Kata Jun Xiong. Ditian, ular piton banteng hijau langit dan kera raksasa Titan berkata dengan kaget pada saat yang sama.
Ditian adalah Raja Naga Hitam yang kuat itu. Tidak heran, mereka berdua dipukuli dan tidak bisa melawan. Pada saat ini, Ditian mengalihkan pandangannya ke ular piton banteng biru langit yang berada di samping. Aku tidak bisa membunuh kera raksasa Titan, tetapi kau harus mati. Begitu suara Ditian jatuh, dia hendak menyerang ular piton sapi biru langit, tetapi saat berikutnya, matanya berubah karena terkejut, dan dia berbalik ke danau kehidupan di sebelahnya. Ada apa, Tuan Ditian? Kata Xiong Jun dengan heran. Napas ulat sutra es Tianmeng telah menghilang. Ditian berkata dengan tatapan dingin. Segera setelah itu, telapak tangannya menekan ke bawah, dan energi yang kuat mengalir ke seluruh danau kehidupan. Dalam sekejap, seluruh danau kehidupan tergulung. Pada saat ini, suara samar terdengar di danau kehidupan. Ditian, kamu sangat berani. Saat suara itu jatuh, 5 sosok bergegas keluar dari danau kehidupan. Itu adalah Chukin, Medusa Sudaji Xiao Meiwu. Meiwu dibangkitkan, dan dia tampak lebih cantik setelah kebangkitan. Di bawah gaun istana merah muda, tubuhnya yang montok tampak dewasa. Selain itu, karena ini adalah kelahiran kembali, bukan kebangkitan, tarian pesona saat ini telah menjadi dingin dan bersih, utuh. Bibi Meiwu, ular piton banteng hijau langit dan kera besar Titan berteriak serempak. Ketika Chukin memanggil namanya secara langsung, Ditian terkejut. Namun, ketika dia melihat Chukin, terutama 8 cincin roh di kaki Chu dan Qin, Ditian sangat marah dan berkata, kamu memiliki cincin roh binatang, dan kamu membunuh ulat sutra es dari mimpi langit. Ini aku, bagaimana bisa? Chukin melirik Daming Erming yang jatuh ke tanah dengan luka serius, matanya dingin. Kebaikan Gu Yuena telah diperoleh, dan sudah ada di sisinya, dan Ditian berani memukul adik laki-laki Xiao Wu, Chukin harus memberinya pelajaran. Meskipun, Ditian adalah bawahan Gu Yuena, Meiwu tidak bisa menerimanya. Ditian sangat marah. Reaksi pertamanya adalah cincin roh binatang keberuntungan Chukin, yang berasal dari Jinyao bermata 3, yang merupakan satu-satunya binatang keberuntungan di hutan besar Stardow. Dan sekarang, Ruibis dan Tianmeng Ice Silkworm keduanya dibunuh oleh Chukin, dan Ditian sangat marah. Saat berikutnya, dengan dorongan telapak tangan Ditian, kekuatan jiwa yang kuat segera menyerbu ke arah Chu dan Qin. Pada saat ini, mata Chukin sedikit menyusut, dan saya harus mengatakan bahwa kekuatan Ditian masih bagus. Merasakan keterkejutan ini, Chu dan Qin merasa sedikit tertekan di dadanya, dan kekuatan jiwanya juga ditekan pada saat ini. Tentu saja, Chukin tidak akan terluka. Untuk sesaat, sudah berdiri di depan Chukin. Gelar Douro, melihat 9 cincin roh di bawah kaki Sudaji, Ditian sedikit terkejut. Berani menyakiti tuanku? Apakah kamu memiliki firasat kematian yang baik? Sudaji tersenyum acuh tak acuh. Lelucon, apakah kamu masih orang pertama yang berani berbicara seperti ini kepada kursi ini? Ditian menatap Sudaji dengan tatapan dingin. Tubuh sejati Wuhun, rubah iblis berekor 9. Suara indah Sudaji terdengar. Dia langsung menggunakan tubuh sejati Wuhun. Jelas, dia juga memperhatikan Ditian di depannya, yang agak tidak biasa. Begitu gerakan ini dilakukan, tubuh Sudaji menghilang, digantikan oleh rubah iblis yang panjangnya puluhan meter dan sangat cantik. Seluruh tubuh rubah iblis berwarna merah muda, seperti sutra dan rambut seperti satin, memancarkan kilau berkilau di bawah sinar matahari, yang membuat orang memiliki ilusi menjadi cantik dan lesat. Itu membuat orang merasa ingin menungganginya dan membelainya. Chukin sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tubuh roh bela diri Sudaji. Itu memang sangat indah. Ditian juga tercengang. Setelah Master Roh Binatang menggunakan tubuh roh, itu hampir setara dengan binatang roh. Sebagai Master Binatang Jiwa, Ditian telah melihat banyak binatang jiwa yang cantik, dan Sudaji di depannya pasti dapat menempati peringkat 3 teratas. Tiba-tiba, hati Ditian Chun yang bejat ini mulai bergejolak. Tuan Ditian, biarkan aku bertemu dengan manusia tak bernyawa ini. Xiong Jun berkata dengan nada menghina sambil menatap Sudaji. Tidak, aku akan menemuinya sendiri. Sudut mulut Ditian sedikit miring. Segera setelah itu, setelah dia meraung, dia juga memperlihatkan tubuh aslinya, Raja Naga Hitam. Tubuh naga Ditian sangat kokoh, dengan tinggi sekitar 80 meter, dan tubuh asli jiwa bela diri Sudaji terlihat sedikit mungil di depannya. Tidak disangka, seorang manusia memiliki tubuh hewan yang begitu indah. Ditian menatap Sudaji sambil tersenyum tipis,
manusia, jika kau mengikuti kursi ini tidak akan bisa membunuhmu. Mendengar ini, Chukin mengerutkan kening. Sudah telah menjalin hubungan dengan dirinya sendiri sejak lama. Kaisar Tian ini benar-benar jatuh cinta pada wanitanya. Daji, ajari dia dengan keras, kata Chukin dengan tatapan samar. Ya, Tuan, kemampuan roh ke-8, hujan rubah. Begitu suara Sudaji jatuh, dia memancarkan cahaya merah muda yang sangat terang, dan semburan cahaya merah muda keluar dari mulut rubahnya yang anggun. Tuan, Ditian sedikit terkejut, lalu mengangkat cakar naga besar itu, membentuk perisai hitam di depannya. Ditian adalah cucu sejati Dewa Naga, yaitu Raja Naga generasi kedua, yang memiliki kekuatan spasial yang kuat. Namun, saat ini, Ditian baru saja mulai menyerap energi ulat sutra es Tianmeng, jadi basis kultivasinya sekitar 700.000, Douluo 2 asli adalah 800.000, dan basis kultivasi binatang buas jiwa tidak sama dengan rentang hidup. Oleh karena itu, di bawah serangan kuat Sudaji, seorang Douluo yang tak tertandingi yang memiliki roh bela diri tingkat dewa, perisai Kaisar Surga akhirnya hancur. Baru saat itulah Ditian menyadari bahwa dia meremehkan musuh, tetapi untungnya dia bereaksi tepat waktu dan melarikan diri ke saluran ruang angkasa saat dia terkena hujan ringan. Si cantik kecil, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Dengan jatuhnya suara Ditian, sosok besar Ditian muncul di belakang Sudaji. Namun, kamu ceroboh. Pada saat berikutnya, cakar naga Ditian diarahkan ke 9 ekor di belakang Sudaji. Namun, yang tidak diharapkan Ling Ditian adalah ketika cakar naganya menyentuh tubuh asli jiwa bela diri Sudaji, Sudaji menghilang di tempatnya. Pada saat yang sama, di sekitar bagian depan dan belakang Ditian, 8 roh asli Sudaji muncul. Pada saat yang sama, beberapa partikel merah muda muncul di sekitar Ditian, seperti bola cahaya, yang mengunci Ditian dengan kuat. Baru saat itulah Ditian menyadari bahwa dirinya lah yang meremehkan musuh. Pada saat Ditian ingin melepaskan diri dari kandang bola, 8 tubuh seni bela diri asli Sudaji berteriak pada saat yang sama. Kemampuan jiwa ke-9, 8 jiwa Zutian. Diiringi oleh sajak indah Sudaji, 8 rubah iblis berekor 9 yang cantik menusuk Kaisar di tengah pada saat yang sama. Raung, nyanyian naga tragis dan agung Ditian terdengar, beberapa darah hitam terlihat dengan mata telanjang, dari kandang bola, terus-menerus tumpah. Tuan Ditian, seru Jun Xiong, mencoba menyelamatkan Ditian, tetapi dia langsung dicegat oleh Jian Ji dan Medusa. Segera, Jun Xiong dan dua wanita cantik yang tak tertandingi bertarung. Pada saat ini, setelah ledakan hebat, Ditian di kandang bola akhirnya meledak dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, tubuh roh Sudaji terangkat dan jatuh di samping Chukin. Kalian, siapa kalian? Ditian berdiri, menatap Chukin dan Sudaji dengan ngeri. Ditian, bukankah kalian sangat terseret tadi? Chukin sedikit miring di sudut mulutnya. Aku baru saja meremehkan musuh. Jawab Ditian. Sebenarnya, dengan kekuatan Ditian, meskipun dia mungkin tidak dapat mengalahkan Sudaji, dia pasti tidak begitu malu. Tetapi jika Ditian kalah, dia lebih kalah daripada nafsu, meremehkan musuh. Baru saja, jika dia tidak menyerang pintu belakang Sudaji. Namun, semuanya sudah pasti. Ditian kalah. Pada saat yang sama, Jun Xiong juga dipukuli oleh Medusa dan Jian Ji tanpa kekuatan untuk melawan. Ditian, aku juga tidak ingin membunuhmu. Chukin sedikit miring di sudut mulutnya. Ayo lakukan, kamu berlutut di depan ular piton banteng biru langit dan kera raksasa Titan dan minta maaf, masalah ini selesai. Apa? Biarkan aku meminta maaf kepada mereka. Ekspresi Ditian berubah karena terkejut. Dia adalah cucu pro Dewa Naga, binatang jiwa mendominasi, berlutut di depan binatang jiwa 200.000 tahun, bagaimana Ditian bisa melakukannya? Kamu punya dua jalan, Chukin berkata dengan tenang. Pertama, aku kekurangan banyak cincin roh, dan kedua, minta maaf. Sebenarnya, tidak mungkin bagi Chukin untuk membunuh Ditian. Bagaimanapun, ini adalah bawahan terkuat dari calon istrinya Gu Yuena. Namun, ketika Ditian mengalahkan adik Xiao Wu, Chukin harus memberitahu Ditian tentang metodenya. Ditian langsung marah, dan garis keturunan Dewa Naga yang mulia pun bangkit, hanya karena kau ingin aku meminta maaf. Tidak mungkin dalam kehidupan ini. Setelah ditianyu, dia hendak melakukan perlawanan terakhir, tetapi hanya suara halus yang terdengar, Ditian.
Suara itu, seperti teriakan burung oriole, dan auman naga sungguhan, halus dan ringan, tetapi penuh dengan keagungan. Ini, Tuan, Ditian berkata dengan heran, Tuan, selamatkan aku, selamatkan aku. Mendengar ini, tidak peduli apakah itu Xiao Wu Mei Wu, Daming Erming atau Ning Rongrong, mereka semua terkejut. Binatang buas yang sangat kuat, sebenarnya ada seorang master. Chukin sedikit gembira, dia tahu bahwa orang-orang yang dia tunggu akan datang. Benar saja, saat berikutnya, sosok cantik muncul di depan Ditian dan yang lainnya. Wanita ini memiliki rambut perak panjang yang tersampir di belakang punggungnya hingga ke mata kakinya, rambutnya lembut dan tembus pandang, dan dia memiliki tekstur seperti kristal perak. Ada kecantikan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, dan semua deskripsi tidak cukup untuk menggambarkan wajahnya yang memukau. Selain itu, kewanitaannya terasa ekstrim. Bokong persiknya adalah pinggang yang cantik, dan dadanya terkunci dengan indah. Dia mengenakan surat berantai putih, 2 pasang kaki seperti batu giok perak, telanjang, melayang di udara 30 cm di atas tanah, sangat ramping dan cantik, yang membuat orang memiliki keinginan kuat untuk merangkul masa lalu. Penampilannya mencerahkan mata semua orang. Bahkan Medusa dan Sudaji pun memejamkan mata indah mereka, seolah-olah mereka terancam. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Raja Naga Perak Gu Yuena. Chukin juga terkejut. Detak jantung seperti ini lebih kuat dari sebelumnya. Tuan, manusia-manusia ini sangat berani. Melihat Gu Yuena muncul, Ditian tampaknya telah memegang kendali. Mereka ingin aku berlutut dan meminta maaf. Penguasa binatang buas yang bermartabat, pewaris garis keturunan Dewa Naga, dan patriark klan Naga Hitam, sebenarnya bukan tandingan bagi beberapa manusia. Gu Yuena berkata lembut dengan bibir tipis, Ditian, kamu benar-benar kembali semakin hidup. Mendengar ini, Ditian tampak malu dan rendah diri. Pada saat ini, Gu Yuena tidak lagi memperhatikan Ditian, mengarahkan pandangannya ke Chukin, dan perlahan-lahan melayang ke arahnya. Berhenti, Sudaji, Medusa, dan Jianji melihat ini dan segera berdiri di depan Chukin. Kemudian, yang mengejutkan adalah bahwa Gu Yuena hanya memiliki kilatan dalam sosoknya, dia telah menyelamatkan ketiga putrinya dan datang ke wajah Chukin. Ketiga putri Sudaji terkejut, dan buru-buru ingin menyerang Gu Yuena. Pada saat ini, Chukin mencium aroma unik tubuh Gu Yuena, dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Sudaji dan 3 putrinya untuk berhenti. Segera setelah itu, Chukin mengarahkan pandangannya pada Gu Yuena, yang berada di dekatnya. Pada saat ini, Chukin merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Gu Yuena memiliki kasih sayang 100% padanya, detak jantungnya masih bertambah cepat. Siapa namamu? Gu Yuena menatap Chukin dan bertanya, kata-katanya sangat lembut, tanpa jejak keagungan. Chukin, jawab Chukin, bagus sekali, kata Gu Yuena sambil tersenyum, Chukin, kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, ikutlah denganku. Detak jantung Chukin menjadi jauh lebih cepat, tetapi pada akhirnya dia mengangguk. Saat berikutnya, cahaya putih Gu Yuena menyelimuti Chukin, dan keduanya menghilang di tempat pada saat yang sama. Gu Yuena dan Chukin muncul di tempat yang aneh. Di sini, sangat aneh, dengan dinding seperti kaca putih di mana-mana, dan di samping Gu Yuena dan Chukin, ada tempat tidur besar. Sudaji dan yang lainnya tidak ada di sini. Di sini, apakah ini kamar Gu Yuena? Chukin bertanya dalam hati. Dia sangat gugup, bagaimana dia bisa dengan santai menyetujui Gu Yuena dan datang ke sini bersamanya. Gu Yuena adalah makhluk yang sangat kuat, apa yang harus dia lakukan jika sistemnya gagal? Tuan rumah meremehkan sistem. Pada saat ini, perintah sistem berbunyi, sistem Gu Yuena tidak dapat diperbaiki, bagaimana bisa disebut sistem Dewi terkuat? Sistem, kamu masih di sana. Chukin menghela napas lega saat mendengar suara sistem. Pada saat ini, Gu Yuena bertanya dengan sedikit ragu, Chukin, dengan siapa kamu berbicara? Tidak, tidak, Chukin menjawab dengan tenang, Gu Yuena, mengapa kamu membawaku ke sini? Tidak ada, suara Gu Yuena sedikit lembut, hanya saja aku tidak terbiasa tinggal dengan manusia. Apa yang kamu katakan, apakah aku bukan manusia? Chukin tersenyum acuh tak acuh. Tidak, kamu berbeda. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Mana yang berbeda? Kata Chukin dengan penuh minat. Mana yang berbeda? Gu Yuena berkata dengan penuh minat. Mana yang membuatku merasa kesal?
tetapi kamu benar-benar membuatku merasa tidak bisa dijelaskan. Gu Yuena menjawab, Chukin, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mendengar ini, Chukin teringat kembali pada adegan ketika dia pertama kali bertemu Xiao Wu. Dia mengalahkan Tang San dan mendapatkan peringkat kesukaan 500% dari Xiao Wu. Xiao Wu juga mengatakan hal yang serupa. Sepertinya tingkat kesukaan melebihi 100%, dan itu dapat memengaruhi ingatan seseorang. Chukin diam-diam berkata dalam hatinya. Kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu Gu Yuena, katakan padaku, di mana kau bertemu denganku. Aku merasa dulu aku pernah berkeliling dunia bersamamu, minum-minum denganmu, menari pedang bersamamu, dan kau. Setelah berbicara, wajah Gu Yuena sedikit memerah, agak sulit untuk mengatakannya. Ada apa denganmu? Chukin tersenyum pelan, habiskan malam yang baik bersamamu, ciptakan mimpi. Gu Yuena merendahkan suaranya. Gu Yuena sangat aneh. Dia telah hidup dalam kobaran api kebangkitan sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu dengan manusia? Namun, ingatan dalam benaknya begitu jelas sehingga dia dapat mengingat setiap detail dengan Chukin. Pada saat yang sama, dia punya firasat dalam hatinya bahwa tinggal bersama Chukin akan membuatnya sangat bahagia. Sepertinya kamu masih ingat ini. Chukin agak menipu. Kami benar-benar melakukan hal semacam ini. Gu Yuena Dai mengerutkan kening. Chukin mengangguk. Sebenarnya, dia belum pernah mengalami hal seperti itu, tetapi mengakuinya saat ini akan membawa hubungannya dengan Gu Yuena selangkah lebih dekat. Ini tidak mungkin. Gu Yuena berkata dengan bingung. Petik 2 titik. Kenapa? Tanya Chukin. Aku tidak bisa menghabiskan malam yang baik denganmu. Jawab Gu Yuena. Bagaimana kamu mengatakan ini? Chukin bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Yuena memikirkannya berulang-ulang sebelum mengulurkan tangan untuk melepaskan rantai suratnya. Chukin menelan ludah, dan detak jantungnya sedikit meningkat. Gu Yuena yang begitu cantik begitu berani di depannya. Ini seorang pria, tidak tahan, oke. Namun, yang mengejutkan Chukin adalah telapak tangan Gu Yuena berhenti di udara, dan kemudian berkata kepada Chukin, Chukin, apakah kamu ingin ikut? Aku di sini, apa yang kamu lakukan? Chukin bertanya dengan sedikit sadar. Bantu aku, buka pakaian. Jawab Gu Yuena. Chukin merasa sedikit bersemangat ketika mendengar ini. Dia pernah berkata bahwa tidak mungkin untuk tidak memanfaatkan tawaran yang diantarkan ke pintu. Jadi Chukin berjalan ke arah Gu Yuena dan mengulurkan tangannya untuk membuka kancingnya. Pada saat ini, Gu Yuena juga sedikit gugup karena suatu alasan, wajahnya memerah. Namun, tepat ketika Chukin Chunfeng merasa bangga, dia menemukan bahwa pakaian Gu Yuena tidak memiliki kancing atau resleting. Chukin mencari Gu Yuena, tetapi tidak pernah menemukan tempat untuk memulai. Naer, mengapa kamu tidak memiliki kancing di pakaianmu? Tanya Chukin. Ya, Gu Yuena mengangguk, aku membuat gaun ini dari sisik nagaku sendiri. Aku tidak pernah melepaskannya selama jutaan tahun. Chukin sedikit terkejut. Ini adalah segel yang kuberikan pada diriku sendiri. Kami para naga, karena darah dalam tubuh terlalu maskulin, dan mudah untuk melakukan hiburan, jadi aku memasang 2 segel pada diriku sendiri. Yang pertama adalah menjebak tubuhku dengan surat bersisik naga, dan di bagian-bagian penting tubuh, segel naga ditanam. Kata Gu Yuena dengan sedikit malu. Mendengar ini, Chukin tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Gu Yuena. Longsing Ben Yin, Gu Yuena tidak terkecuali. Untuk ini, dia menyegel tubuhnya. Dengan kata lain, baju besi di depan Chukin tidak dapat diangkat. Sial, tentu saja, aku tahu itu tidak sesederhana itu. Chukin merasa getir di dalam hatinya. Chukin, apa yang kamu bicarakan? Gu Yuena berkata dengan linglung. Tidak, apakah ada cara untuk melepaskan segelnya? Tanya Chukin. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Chukin, jangan beritahu kamu, aku sekarang dalam kondisi cedera serius, tidak dapat melepaskan segel yang ditinggalkan oleh periode puncak, jadi aku berkata bahwa aku tidak dapat menghabiskan malam yang baik denganmu. Tapi Chukin, aku teringatin, kamu mengangkat segel untukku. Chukin tahu apa yang dia katakan. Pada saat ini, Gu Yuena telah pulih dari luka-lukanya, jadi bahkan jika dia menyegelnya sendiri, Gu Yuena tidak berdaya. Dan ingatan Gu Yuena secara paksa dirusak oleh sistem. Kekuatan Gu Yuena tidak dapat dilepaskan, solusi apa yang dia miliki?
Lupakan saja, Naer. Chukin tersenyum tak berdaya, kita bersama, mengapa repot-repot dengan masalah ini? Ya, Gu Yuena mengangguk lembut dan tersenyum. Wajah Gu Yuena terlalu cantik, itu pasti wajah paling sempurna yang pernah dilihatnya sejauh ini, saya khawatir hanya Bibi Dong yang bisa menandinginya. Senyum Gu Yuena membuat hati dan jiwa Chukin bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan ke wajah Gu Yuena, dengan lembut memegang wajah cantik dan tanpa cacatnya dengan kedua tangan. Gu Yuena secara alami mengerti apa yang dimaksud Chukin, dan mata Hao Liang tertutup dan berciuman. Keduanya berciuman dengan ganas. Setelah waktu yang lama, kedua talenta itu berpisah lagi. Chu dan Qin saat ini sangat puas. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan tubuh Gu Yuena. Dengan segera, ciuman ini membuatnya agak puas. Selain itu, melihat wajah Gu Yuena yang menggoda dan bibir merahnya yang menggoda, Chu Qin punya ide yang berani. Jadi Chu Qin berbisik di telinga Gu Yuena, "Naer, apakah kamu menyukainya?" Gu Yuena mendengar kata-kata itu, telinganya merah, tetapi memikirkan keindahan dalam ingatannya, dia masih mengangguk dengan lembut, asalkan itu bisa membuatmu nyaman. Ketika mereka berdua penuh dengan musim semi, wajah Gu Yuena berubah kaget. "Ada apa, Naer?" Chu Qin mengerutkan kening. "Chu Qin, temanmu, memukuli Ditian dan Xiong Jun." Jawab Gu Yuena. "Itu buruk." Chu Qin diam-diam terkejut. Baru saja Gu Yuena dan dirinya menghilang terlalu tiba-tiba, Sudaji dan yang lainnya mungkin mengira mereka diculik oleh Gu Yuena. "Naer, kami." Kata-kata Chu dan Qin belum selesai, tapi Gu Yuena menyela. "Ditian berkulit tebal dan berdaging tebal, dan telah memprovokasimu lagi, biarkan dia dipukuli dulu, aku tidak ingin diganggu oleh hal-hal lain." Gu Yuena tersenyum santai. Chu Qin terkejut terlebih dahulu, lalu tersenyum. Karena Gu Yuena telah mengatakannya, dia tentu saja tidak akan membantahnya. "Tapi, Naer, aku ingin memberitahumu, aku lebih dari seorang wanita daripada dirimu." "Oke, aku tahu." Jadi mereka berdua melakukan tindakan yang tak terlukiskan di ruangan ini. Pada saat yang sama, tepi danau kehidupan. Bang! Dengan suara keras, Ditian dan Xiong Jun, keduanya dalam bentuk pria parubaya, jatuh ke tanah dengan keras. Segera setelah itu, kaki indah Sudaji dan Medusa menginjak kaki mereka. Awalnya, dengan kekuatan Ditian, dia tidak akan begitu malu, tetapi tidak mungkin. Dia biasa meremehkan musuh dan terluka parah oleh Sudaji. Kekuatannya tidak ada lagi. "Katakan, kemana Chu Qin dibawa oleh tuanmu?" Xiao Hu berkata, menatap mereka dengan marah. "Aku tidak tahu." Xiong Jun menjawab. Begitu suara Xiong Jun jatuh, langit menjadi redup oleh dua tamparan Medusa. Kemudian, para wanita itu mengarahkan pandangan mereka pada Ditian. "Ampuni kami benar-benar tidak tahu." Ditian mengerang, "Tuan selalu melihat naga tanpa melihat akhirnya." Jangan bilang, lihat aku mengambil kulit nagamu." Dengan itu, Xiao Wu meminjam pedang besar di tangan Jianji dan menebasnya ke arah dada Ditian. Untungnya, kulit Ditian terbuat dari sisik naga hitam. Pedang Dewa Api milik Jianji menebasnya, dan hanya suara logam yang berbenturan yang terdengar, serta percikan bunga api, yang tidak langsung membunuhnya. Begitulah, rasa sakit yang hebat juga menyebabkan Ditian dan Xiong Jun menangis kesakitan. Segera setelah itu, kera besar Titan dan ular piton banteng biru juga bergabung di medan perang untuk membalas kebencian sebelumnya. Teriakan tragis, keras dan keras, di bawah siksaan gadis-gadis yang dipimpin oleh Sudaji, dua raja binatang besar sudah terluka dan penuh bekas luka. Ini adalah Ditian Xiong Jun, hari yang paling tragis. Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Ditian berkata dengan marah. Berani berbicara keras, kera besar Titan akan menghancurkannya dengan pukulan lain. "Baiklah, Erming, berhenti." Pada saat ini, suara Chu Qin terdengar di belakang semua orang. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka mengikuti suara itu dan melihat bahwa Chu Qin dan Gu Yuena berdiri di sana. Selain itu, mereka terkejut menemukan bahwa Chu Qin dan Gu Yuena mengatupkan jari-jari mereka bersama-sama. Melihat pemandangan ini, Daming Erming dan Kaisar Xiong Jun sangat terkejut. Dan ketiga putri Xiao Hu Zuzuking milik Ning Rongrong bergegas ke pelukan Chu Qin. Melihat ekspresi khawatir dari ketiga wanita itu, Chu Qin menatap mereka dengan senyum lembut. "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." "Chu Qin, kemana saja kamu?" tanya Ning Rongrong.
Kupikir kamu, kata Zhu Zuqing, dan melirik Gu Yuena, seorang wanita cantik di sebelahnya. Bagaimana mungkin? Chuqin tersenyum santai, Rongrong Zuqing Xiaowu, izinkan aku memperkenalkanmu pada Gu Yuena, adikmu. Setelah mendengar ini, Ditian dan Xiong Jun saling memandang, pupil mereka menyusut tajam. Betapa kuatnya Gu Yuena, mereka semua berani memanggilnya hanya Tuan, tetapi Chu dan Qin meminta Ning Rongrong dan yang lainnya untuk menjadi saudara perempuan Gu Yuena. Ketiga putri Ning Rongrong juga terkejut. Mereka baru saja mendengar bahwa Ditian terus memanggil Gu Yuena sebagai Tuan, tidak diragukan lagi bahwa Gu Yuena adalah Tuan sejati dari binatang buas jiwa. Mungkinkah Tuan dari binatang buas jiwa juga wanita Chuqin? Yuena, ini adalah ketiga wanitaku. Ning Rongrong, Zhu Zuqing, Xiaowu. Chuqin tidak peduli tentang ini, menoleh ke Gu Yuena dan berkata. Pikiran Ditian Xiong Jun sedikit kewalahan. Siapa Chuqin ini? Karena membiarkan Gu Yuena dan tiga wanita melayani bersama. Maaf, saudari. Gu Yuena tersenyum tenang, aku tiba-tiba tadi. Kemudian, Gu Yuena memandang Ditian dan Jun Xiong di samping, dan berkata dengan acuh tak acuh dan agung, Ditian Xiong Jun, kalian berdua bawa aku ke sini. Ketika Ditian dan Xiong Jun mendengar kata-kata itu, mereka gemetar dan segera berjalan mendekat. Berlutut, minta maaf kepada Chuqin, kata Gu Yuena dengan nada yang tak tertahankan. Ditian dan Jun Xiong langsung tercengang. Merekalah yang dipukuli, namun, mereka tidak berani melanggar perintah Gu Yuena. Kau tahu, Gu Yuena menyelamatkan nyawa Ditian. Tuan, Chuqin membunuh Rui Bistriaijinya, dan juga membunuh Tian Mengais Silkom. Anda benar-benar ingin menghukum kami untuknya. Ditian berkata dengan enggan. Kenapa? Apa yang salah denganku? Namun, Gu Yuena mengabaikan kata-kata Ditian dan tersenyum pelan. Dalam kata-kata Gu Yuena, ada beberapa garis keturunan yang kuat. Meskipun Gu Yuena terluka parah saat ini, bahkan kekuatan garis keturunan yang dia bocorkan membuat Ditian Xiong Jun gemetar. Anda tahu, garis keturunan Dewa Naga biasa dapat menekan semua binatang buas, dan Gu Yuena, dalam arti tertentu, adalah Dewa Naga. Oleh karena itu, di bawah tekanan garis keturunan Dewa Naga Gu Yuena yang kuat, Ditian dan Xiong Jun berlutut di depan Chuqin dengan dua embusan, Tuan Chuqin, kami salah. Kami seharusnya tidak mengambil tindakan terhadap Anda. Bukan aku yang ingin Anda minta maaf. Chuqin tersenyum pelan, minta maaf kepada Daming Erming. Titan Great Ape dan Azure Bull Python terkejut terlebih dahulu, lalu gembira. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Naga Hitam yang mengesankan itu bisa meminta maaf kepada mereka. Dan dia berlutut. Apa? Kamu tidak mau? Gu Yuena tersenyum acuh tak acuh saat melihat Ditian acuh tak acuh. Ditian tiba-tiba menggertakkan giginya dan berlutut ke arah Titan Great Ape dan Sky Blue Bull Python. Namun, dia dihentikan oleh Azure Bull Python, lupakan saja. Raja Naga Hitam, selama kamu tidak mencari apapun di masa depan, akankah kami memaafkanmu? Tianxing Niu Python terutama tidak tahu metode Gu Yuena dan Chuqin, dan takut Kaisar Tianqiu akan menyelesaikan akun, jadi begitulah. Ditian sangat gembira dan mengarahkan pandangannya pada Gu Yuena dan Chuqin. Kalau begitu, Ditian, demi kesetiaanmu padaku, lupakan saja kali ini. Gu Yuena menjawab, Ditian Xiong Jun, kalian berdua akan ingat bahwa Chu dan Qin adalah milikku. Temannya adalah teman Gu Yuenaku. Jika kau memberitahuku bahwa kalian menyelesaikan akun secara pribadi, kau harus tahu konsekuensinya. Ya, Ditian dan Xiong Jun mengulangi dengan keringat dingin. Pada saat ini, Chuqin sangat bersemangat. Kali ini datang ke hutan. Stardow tidak hanya membangkitkan Mei Wu, tetapi juga membantu Xiao Wu tetapi mendapatkan keinginannya, dan juga menuai Gu Yuena. Satu-satunya kemungkinan adalah dia tidak mendapatkan semua Gu Yuena. Itu adalah Ye Haoiwei yang tergantung di udara, tanpa awan. Hutan Stardow, di samping danau kehidupan. Chuqin membawa semua putrinya, kera raksasa Titan dan ular piton banteng biru langit, duduk di sekitar api unggun. Bersulang, semua orang mengangkat bir di tangan mereka dan berteriak dengan gembira. Chuqin, terima kasih telah membangkitkan ibuku dan Daming Erming, gelas ini, aku menghormatimu. Xiao Wu mengangkat bir di tangannya dan berkata kepada Chuqin. Enak, Chuqin tersenyum tipis, bertabrakan dengan gelas anggur Xiao Wu, dan meminumnya sekaligus. Segera setelah itu,
Mei Wu dan Daming Erming juga memberi hormat kepada Chukin, tetapi dua orang terakhir minum langsung dari ember. Sekelompok orang tertawa dan mengobrol sebentar, lalu Gu Yuena berkata, Chukin, jika kamu tidak kembali ke dunia manusia, tinggallah di hutan Stardow. Chukin menggelengkan kepalanya dengan lembut ketika mendengar kata-kata itu, tidak, Naer. Di luar, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Masih banyak hal yang belum diselesaikan Chu dan Qin, seperti menghancurkan Heaven Dow dan Star Luo Empire. Terlebih lagi, dengan sistem Dewi di tangan, tubuh Chu dan Qin tidak dapat menahan diri. Namun, Yuena, setelah aku menyelesaikan semua urusan eksternal, aku akan memimpin semua orang untuk tinggal bersamamu di hutan besar Stardow. Chu Qin langsung tersenyum ketika melihat kekalahan Gu Yuena. Ya, Gu Yuena mengangguk berulang kali, kalau begitu kalian akan tinggal lebih lama. Oke, ini tidak masalah. Chu Qin mengangguk. Ya, kata Gu Yuena sambil tersenyum. Kakak Gu Yuena, bisakah kau ungkapkan jenis binatang jiwa seperti apa dirimu? Pada saat ini, Xiao Hu berkata, wah, aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Baiklah, Gu Yuena tersenyum, karena aku telah terluka parah dan hanya bisa dipaksa untuk tinggal di satu tempat. Ah, siapa yang bisa menyakitimu? Ning Rongrong mengangkat alisnya. Gu Yuena tidak ingin mengatakan apapun ketika mendengar ini. Bagaimanapun, ini adalah rahasia besar. Hanya Chu dan Qin yang tahu bahwa Gu Yuena adalah klon Dewa Naga. Dewa Naga dipotong menjadi dua oleh Dewa tertinggi Raja Dewa Sura dan berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Di antara mereka, Raja Naga Perak adalah Gu Yuena. Namun, Gu Yuena berhasil melarikan diri, bersembunyi di kedalaman hutan Stardow. Jika rahasia ini terungkap, dan penegak hukum di para dewa tahu, Gu Yuena mungkin dalam bahaya. Rongrong, bagaimana kamu berlatih tahap keempat dengan kendali gangguanmu? Ayahmu telah menjelaskan bahwa lain kali kamu pergi ke Kibao Liu Lizong, kamu harus berlatih ke tahap kelima. Ning Rongrong bertanya ketika dia memecahkan kaserole. Pada akhirnya, Chu Qin bertanya kepada Ning Rongrong sambil tersenyum. Baiklah, Ning Rongrong tersedak sebentar, menghindari rasa malu dan mengangkat gelas anggur di depannya, menutupi wajah kecilnya, dan meminum semuanya sekaligus. Setelah menghindari pertanyaan Ning Rongrong, Chu Qin mengubah topik pembicaraan lagi dan menatap Mei Wu. Bibi, bagaimana perasaanmu setelah dibangkitkan? Baiklah, semuanya normal. Mei Wu tersenyum kembali, aku hanya merasa bahwa kadang-kadang, napasku sedikit lemah. Kalau begitu tidak apa-apa, saat aku merebus rumput roh untukmu memperkuat tubuhmu, seharusnya tidak seperti ini. Sahut Chu Qin. Baiklah, terima kasih, Chu. Tuan muda, jawab Mei Wu. Meskipun putrinya adalah pacar Chu Qin, dia bukanlah sepasang suami istri, jadi Mei Wu tetaplah nama yang paling cocok untuk Chu Qin. Pada saat ini, tubuh Gu Yuena tiba-tiba memancarkan cahaya putih, dan raut kesakitan muncul di wajah cantiknya. Naer, ada apa denganmu? Kakak Yuena, kamu baik-baik saja. Chu Qin dan gadis-gadis itu bertanya serempak. Maaf, Chu Qin. Gu Yuena dengan enggan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku sudah keluar terlalu lama kali ini, sudah waktunya untuk kembali, dan aku akan menemuimu besok. Setelah berbicara, Gu Yuena telah menghilang sebelum Chu Qin bisa menjawab. Ekspresi Chu Qin langsung mengembun. Gu Yuena menghilang dengan cepat, menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak tahan. Chu Qin, kakak Gu Yuena, ada apa? Zhu Zuqing tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Seperti yang dia katakan, dia terluka parah. Chu Qin menghela nafas. Tapi jangan khawatir, dia sudah menemukan obatnya, tapi dia tidak bisa keluar terlalu lama. Chu Qin tersenyum dan memberi isyarat kepada semua orang untuk merasa lega. Meski begitu, Chu Qin merasa sangat tidak nyaman. Dia berpikir, dia harus menemukan cara untuk menyembuhkan Gu Yuena. Dalam 2 hari berikutnya, Chu Qin mencoba berbagai metode, berbicara tentang cedera Gu Yuena, menggunakan beberapa cheat terapi, memberi makan rumput roh, atau bahkan rumput abadi, tetapi semuanya tidak berguna. Untungnya, melihat kondisi mental Gu Yuena semakin membaik dari hari ke hari, kecemasan Chu Qin berangsur-angsur berkurang. Pada hari ini, Chu Qin membawa Ye Lingling dan Erming ke tempat terbuka tidak jauh dari Danau Kehidupan. Kakak Chu Qin, mengapa kita harus meninggalkan Danau Kehidupan? Kera besar Titan bertanya kepada Chu Qin. Jika kamu memberitahu kakak Xiao Wu, aku mencarimu untuk belajar darimu.
Jika kamu menyakitiku, apakah kamu yakin dia tidak akan menyalahkanmu? Chukin tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, benar. Titan Great Ape menjawab, tapi jangan khawatir, saudara Chukin, aku pasti tidak akan menyakitimu. Tidak masalah, lakukanlah sekuat tenaga. Chukin menjawab, aku ingin mencoba, kekuatan terkuatku saat ini. Oke, Titan Great Ape mengangguk. Ling Ling, ayo ikut. Chukin menatap Ye Ling Ling di sebelahnya dan berkata, ya, Ye Ling Ling mengangguk, kakinya berwarna kuning, ungu, dan 4 cincin roh menyala pada saat yang sama, darah naga meningkat. Kemudian, di belakang Chukin, seekor naga cian menyala. Di bawah pengaruh peningkatan darah naga biru Chukin menjadi naga berdarah lagi. Pada saat yang sama, anggota tubuh dan tubuh Chukin mulai menjadi naga. Pada saat ini, Chukin merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Ini adalah tembakan pertamanya setelah mendapatkan cincin jiwa ulat sutra es mimpi surgawi dan dipromosikan menjadi kontra. Dia merasa kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Ini juga alasan mengapa dia berani menemukan kera besar Titan untuk belajar dari satu sama lain. Tinju ilahi Titan. Kera besar Titan juga bergerak, dan tinju seperti batu besar mengembun menjadi cahaya seperti bubur cair, bergegas menuju Chu dan Qin. Pada saat yang sama, lengan naga kanan Chu dan Qin terayun keluar dan bertabrakan dengan tinju kera besar Titan. Tetapi mendengar ledakan hebat, lengan naga Chu Qin bertabrakan dengan tinju kanan kera besar Titan. Dalam sekejap, seolah-olah 2 gunung raksasa bertabrakan, tanah dan hutan di sekitarnya mulai bergetar hebat. Dapat dilihat bahwa ekspresi Chu Qin sedikit tegang, kepalanya penuh keringat, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Erming, jangan biarkan aku, kata Chukin ke arah kera besar Titan. Saudara Chukin, aku tidak membiarkanmu, aku telah melakukan yang terbaik. Kera besar Titan juga gemetar. Dilihat dari bahasanya, dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Ini langsung mengejutkan Chukin. Anda harus tahu bahwa kekuatan kera besar Titan tidak begitu hebat. Ada catatan dalam karya aslinya, kecuali untuk Hao Tian Dou Tang Hao, manusia yang dapat menahan pukulan kera besar Titan secara langsung hampir mustahil, ada. Saya khawatir, hanya istrinya Bibi Dong Sudaji, Golden Crocodile Dou dari Istana Jiwa, dan Qian Dao Liu Tang Chen Bos Saixi yang dapat melawan, tetapi pedang Dou mungkin sedikit lebih buruk. Dengan kata lain, kekuatan Chukin saat ini sudah pasti mencapai puncak umat manusia. Meskipun ini berdasarkan peningkatan darah naga Ye Ling Ling, jangan lupa bahwa Chukin belum memiliki cincin roh. Pada saat ini, seiring berjalannya waktu, Chukin tidak tahan lagi, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Chukin, cobalah untuk menyuntikkan semua kekuatan naga ke dalam naga biru jiwa bela diri Anda. Pada saat ini, sebuah suara yang indah terdengar. Hati Chukin sangat gembira, dia tidak bisa lebih jelas tentang suara ini, itu pasti milik Gu Yuena. Benar saja, di samping Chukin, sosok cantik Gu Yuena muncul. Mendengar bimbingan Gu Yuena, Chukin tidak dapat membayangkan sekarang, dan menurut metode Gu Yuena, menanamkan semua kekuatan roh ke dalam jiwa bela diri naga biru. Berikutnya, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Saya melihat naga hitam besar di belakang Chukin berubah menjadi seberkas cahaya dan mengalir ke tubuh Chukin. Pada saat berikutnya, pada tubuh naga asli Chukin, beberapa cahaya berwarna darah meledak, dan sisik naga di tubuhnya juga berubah menjadi berwarna darah. Di bawah perubahan aneh ini, kekuatan Chukin langsung meningkat pesat. Dia tidak hanya tidak terjepit kembali oleh kera besar Titan, tetapi malah dia mengalahkan kera besar Titan dan menjatuhkannya secara langsung. Dengan ledakan yang keras, tubuh seperti gunung kera besar Titan meluncur ke tanah sejauh 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Dapat dilihat betapa kuatnya pukulan Chukin. Setelah mengalahkan kera besar Titan, Chukin mengangkat naga roh bela diri dan berkata dengan penuh semangat ke arah Gu Yuena, tanpa diduga, kekuatan naga dapat disuntikkan ke dalam jiwa bela diri. Ya, Gu Yuena berkata sambil tersenyum, bagi makhluk jiwa kita, 9 transformasi naga sejati dapat merangsang potensi dan darah mereka sendiri. Kemudian, seekor makhluk jiwa naga yang direhabilitasi hingga dewasa menemukan bahwa dia sedang membangun kembali orang dewasa, menyuntikkan kekuatan naga ke dalam jiwa bela diri memiliki efek yang sama, tetapi efek ini belum dicoba oleh manusia nyata, karena 9 perubahan naga sejati adalah rahasia klan naga. Aku tidak menyangka jika kamu mencobanya hari ini,
Itu benar-benar berhasil. Hanya saja Chukin, yang membuatku penasaran adalah bagaimana kamu mengetahui teknik rahasia klan naga. Dan bagaimana kamu bisa memiliki garis keturunan Dewa Naga yang begitu kuat di tubuhmu karena kamu jelas-jelas seorang manusia. Chukin ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Teknik rahasia naganya diberikan oleh sistem, dan garis keturunan Dewa Naga diperoleh sebagai imbalan dengan Ziji. Chukin bertanya-tanya apakah harus memberitahu Gu Yuena tentang Ziji dan dirinya sendiri. Baiklah, Yuena, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Kata Chukin, menceritakan kisah tentang dirinya dan Ziji sekali dan untuk selamanya. Apa? Ziji ada di sampingmu. Gu Yuena mengerutkan kening, tidak heran dia tinggal di dunia manusia dan menolak untuk kembali. Naer, Ziji milikku, kamu tidak bisa menyalahkannya. Jawab Chukin. Yah, aku tidak menyalahkannya. Gu Yuena ragu, hanya saja Ziji tidak dikirim olehku untuk menyelidiki posisi Raja Naga pertama. Naer, aku juga tahu tentang ini. Chukin menjawab dengan tenang, sebenarnya, Raja Naga generasi pertama yang kamu cari mungkin adalah aku. Ah, kata Gu Yuena dengan linglung. Saat itu, mungkin kamu merasa salah. Aku memiliki jiwa bela diri naga biru, dan kamu keliru mengira aku adalah Raja Naga generasi pertama. Ziji juga mengakui kesalahannya dan tetap berada di sisiku, tetapi akhirnya aku mengetahuinya dan memberontak. Chukin setengah benar. Tao, meskipun Gu Yuena adalah kekasihnya, dia tidak dapat menggunakan kehidupan Raja Naga bermata biru untuk menyembuhkan Gu Yuena. Kamu tahu, pengikut Chu dan Qin semuanya adalah makhluk nyata, seperti Sudaji, mereka telah menjadi wanita sejatinya. Mungkin suatu hari nanti, keinginan Chukin dan Raja Naga bermata biru. Bukankah Chukin menggunakan kehidupan seorang istri untuk menyembuhkan yang lain? Chukin tidak berencana untuk memberitahu Gu Yuena tentang Raja Naga bermata biru. Bagaimanapun, Gu Yuena memiliki kesan yang baik 300% terhadapnya, tetapi dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Raja Naga bermata biru. Jangan takut pada 10.000, untuk berjaga-jaga. Tidak mungkin, itu jelas Raja Naga pertama saat itu. Gu Yuena dai mengerutkan kening, dengan sedikit rasa feminin. Chukin, aku tidak mungkin salah. Itu mungkin, tebakanku salah. Chukin tersenyum tipis, mungkin, ketika aku memasuki hutan besar Stardow, Raja Naga generasi pertama yang berubah menjadi manusia kebetulan ada di sana. Yah, ini mungkin. Gu Yuena mengangguk. Namun, Yuena, apapun yang terjadi, aku harus memberitahumu terlebih dahulu. Ziji tidak dapat lagi membantumu menemukan Raja Naga asli, dia harus tinggal bersamaku. Jawab Chukin. Baiklah, baiklah. Gu Yuena dengan enggan menjawab dengan cerdik. Yang membuatnya malu adalah bahwa hanya Ziji dan Di Tianhui yang merupakan satu-satunya rahasia klan naga, jadi Ziji tidak dapat digunakan, hanya Di Tian. Ya, gunakan saja Di Tian. Jangan khawatir, Naer. Chukin memegang telapak tangan Gu Yuena dan melanjutkan, aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Gu Yuena mengangguk dengan serius. Melihat adegan kasih sayang Chukin dan Gu Yuena, Ye Lingling mengerutkan bibirnya, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Sebenarnya, Ye Lingling memang selalu seperti ini. Semua saudari yang baik di sekitarnya adalah wanita Chukin. Dan Ye Lingling memang memiliki perasaan terhadap Chu dan Qin. Namun, Ye Lingling tidak berani mengungkapkannya kepada Chukin. Selanjutnya, Chukin mengajak Gu Yuena, Ye Lingling, dan kera besar Titan untuk berjalan-jalan santai di hutan besar Stardow. Saat senja menjelang, Gu Yuena mengucapkan selamat tinggal kepada Chukin Yi lagi. Dia harus tinggal di dasar Danau Xinghu setiap malam dan menggunakan beberapa metode khusus untuk menekan napas yang tidak teratur di dalam tubuhnya, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bergaul dengan Chu dan Qin di siang hari. Gu Yuena pergi lagi. Meskipun Chu Qin sudah terbiasa, hatinya masih kosong. Lingling, ayo kembali. Chu Qin menatap Ye Lingling yang berada di samping. Sejujurnya, Chu Qin juga menaruh hati yang dalam pada Ye Lingling, tetapi Ye Lingling tidak pernah menunjukkan hatinya, dan misi Dewi Ye Lingling tidak datang, jadi Chu Qin tidak berani mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Ye Lingling. Dia juga takut ditolak. Tepat saat ketiga Chu dan Qin hendak kembali, perintah sistem dalam benaknya tiba-tiba berbunyi, ding. Misi cabang Dewi Gu Yuena dilepaskan, selamatkan kucing hantu Yuji dari Di Tian,
Hadiah, lepaskan lapisan pertama segel tubuh Gu Yuena, dapatkan rahasia penyembuhan eksklusif Gu Yuena.